Shalom, selamat pagi, selamat beribadah untuk kita semua. Pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan berita jemaat untuk kita ketahui. Namun sebelum itu, kami mengajak jemaat sekalian untuk dapat berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Berita jemaat ibadah Minggu tanggal 21 Februari 2021. Kebaktian Minggu 21 Februari 2021 pukul 9 WIB. Pendeta yang akan melayani kita ialah Pendeta Yosef DSB STH Emin, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem, dan dilayani perjamuan kudus dalam rangka syukur atas dilaksanakannya sidang 5 Majelis Jemaat GKI Yerusalem, persidangan jemaat dan pelantikan majelis pertimbangan, badan pengawas pembendaharaan, badan pekerja harian, ketua lingkungan dan ketua kategorial periode 2021 sampai 2026, dan peringatan hari ulang tahun GKI Yerusalem tahun 2021. Pada kebaktian Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita ialah Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada penatua diakon Jemaat GKI Yerusalem periode tahun 2011 sampai 2016 yang sudah melaksanakan tugas pelayanan di Jemaat GKI Yerusalem. Tuhan memberkati karya dan layanan kita bersama. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga menyampaikan ucapan selamat kepada penatua diakon periode 2021 sampai 2026 atas peneguhan melalui pentahbisan ke dalam jabatan penatua dan diakon yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021 di Gereja GKI Maranatha. Tuhan memberkati karya dan layanan kita bersama. Mohon dukungan doa juga dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua, diakon, serta seluruh petugas yang melayani kebaktian pada saat ini. Demikianlah berita jemaat untuk kita ketahui minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Yerusalem dimanapun berada. Hari ini kita beribadah Minggu, memasuki Minggu Sengsara 2 dan melaksanakan perjamuan kudus atas terlaksananya sidang 5 Majelis Jemaat GKI Yerusalem tahun 2021, pentahbisan penatua diakon periode 2021-2026, persidangan Jemaat GKI Yerusalem tahun 2021 dan memperingati hari ulang tahun GKI Yerusalem tahun 2021. Baiklah, kita mempersiapkan diri. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, bait yang pertama, kedua dan ketiga, syukur padamu ya Allah. Syukur
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama dan yang kedua, menjulang nyata atas Bukit Kala. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucapkan syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemik ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama kami di rumah masing-masing.
Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Yang kami bacakan demikian, perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat penyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161, bait yang pertama, kedua, dan 5, segala kemuliaan. Kemuliaan bagi
Shalom Bapak Ibu. Hari ini Minggu 21 Februari tahun 2021, kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan yang masih memimpin, memelihara hidup kita, dan kita menikmati anugerahnya pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang boleh menjadi renungan bersama kita hari ini terdapat di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Roh Tuhan ada pada kami, biarlah kami yang bertelinga mendengar, dan kami yang memiliki hati boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam pemberitaan firman ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan bagi kita semua pasal 3 1 Petrus mulai ayat yang ke-8. Perikopnya kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman-Nya dan memeliharanya. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Ibu bapak saudara-saudara, siapapun di antara kita, pasti kita memiliki ciri-ciri, ya. Dan tentu ciri pribadi orang itu berbeda, baik sikapnya maupun juga karakternya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama. Minggu ini adalah minggu sengsara yang kedua. Satu perenungan bagi kita bahwa ciri hidup haruslah menjadi ciri yang menentukan sikap kita. Sikap kita terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan lingkungan di mana kita ada. Setidaknya Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita hari ini, ada 7 ciri atau sikap hidup orang Kristen yang sejak awal sudah ditegaskan. Terlepas orang-orang hidup pada zaman dan eranya, tetapi sikap hidup ini akan terus menjadi sebuah patokan dan bahkan sebuah gagasan yang tidak akan pernah hilang oleh situasi dan zaman. Karena sikap hidup ini jugalah Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu Saudara dan saya
menjadi sangat terkesan dengan pribadi yang bernama Yesus. Sengsara yang kedua kita akan maknai juga berhubungan dengan sikap yang dinampakkan oleh Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Petrus memberikan beberapa nasihat yang tentu ini pasti dilatar belakangi oleh keadaan dan situasinya. Situasi yang tidak menguntungkan tidak harus membuat sikap hidup Bapak Ibu Saudara dan saya berubah. Karena situasinya berubah, maka sikap saya harus berubah. Bapak Ibu Saudara, sikap yang konsisten yang dinasehatkan kepada kita hari ini, yang juga berlaku di zaman dan di angkatan ini. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Ciri ini harus memberikan warna bagi kehidupan hari-hari kita, sehubungan dengan keterhubungan kita dengan Tuhan dan juga keterhubungan kita dengan sesama. Yang pertama, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa ciri ini dikatakan Bapak Ibu Saudara akan diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi kalau kita memperagakan, menampakkan ciri ini, tanda-tanda sikap hidup ini, tidak akan merugikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi justru ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Sebuah pertanyaan besar, apakah kita yang hidup di tengah dan di era, di zaman ini, di lingkungan di mana kita ada, sudahkah sikap hidup kita mewarnai keadaan dan situasi kita? Bapak Ibu Saudara, kata-kata seia sekata. Seia sekata itu Bapak Ibu Saudara bisa kita samakan dengan satu pikiran. Ya. Mungkin perasaan beda, tapi pikiran bisa sama. Tentu nasihat ini Bapak Ibu Saudara, ini terkait di mana orang-orang Kristen ditempatkan di lingkungan hidupnya, baik di tengah keluarga, di tengah tempat kerjanya, di lingkungan masyarakatnya. Seia sekata. Kalau ini kita kaitkan dengan kehidupan kita bergereja dan berjemaat, apa sih misalnya contoh dengan kata seia sekata? Karena Bapak Ibu Saudara kita ada di jemaat Yerusalem, kita bisa seia sekata, satu pikiran bersama. Pelayanan kita ini Bapak Ibu Saudara, pelayanan gereja, pelayanan jemaat yang kita tata, yang kita layani bersama. Sebagaimana firman katakan, kita ini menanam dan menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ini satu pikiran. Sehingga Bapak Ibu Saudara nanti kita akan melihat kata-kata yang lain. Kita tidak melahirkan kesombongan di tengah-tengah pelayanan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan, sebagai anggota jemaat gereja, sebagai pelayan penetua diakon dan pekerja-pekerja lainnya. Kata seia sekata atau satu pikiran bisa Bapak Ibu Saudara kita kaitkan. Nih sekarang gereja kita atau jemaat kita sedang membangun. Gereja kita yang belum selesai ini, kita harus Bapak Ibu Saudara menyatakan satu pikiran, seia sekata. Bagaimana kita menyelesaikannya? Itu contoh satu pikiran, seia sekata. Kita boleh memberikan kritik, tetapi Bapak Ibu Saudara, satu pikiran ini menjadi penting. Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak datang pada nasihat ini, semua orang akan datang dengan pikirannya sendiri.
Tetapi dalam hidup bergereja, berjemaat, persekutuan yang di dalamnya kita menjadi satu tubuh, kita menjadi satu anggota di dalam satu tubuh, di mana Kristus adalah kepala. Satu pikiran atau seia sekata ini menjadi penting. Kata yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang kedua yang dinyatakan dalam teks bacaan kita hari ini, seperasaan. Ya. Seperasaan atau dengan bahasa lain bersimpati atau saling menaruh belas kasih, baik itu dalam suka maupun dalam duka. Di jemaat ini diperlukan ya seperasaan. Kita merasa berempati dengan keadaan dan situasi hidup kita, baik di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan kita, dan di tengah lingkungan masyarakat. Ya. Dan tentu kita semua sudah mengalami dan melakukan ini. Ya. Seperasaan, bersimpati kepada orang lain, baik dalam suka maupun duka. Kalau dalam suka apa? Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau ada teman sahabat kita atau tetangga atau rekan kerja kita ya, mendapatkan kesempatan yang baik atau menikmati sesuatu yang mungkin kita tidak, kita patut untuk bersyukur. Bersyukur tetangga, saudara, sahabat kita bisa mendapatkannya dan bukan sebaliknya. Lalu kita mungkin menjadi iri dan seterusnya. Ya. Jadi seperasaan, saling menaruh belas kasih. Nasihat ini menjadi sangat luar biasa. Kata yang ketiga yang dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, mengasihi saudara-saudara. Ya. Mengasihi saudara-saudara, dengan bahasa lain saling sayang, ya. Saling sayang menyayangi seperti orang-orang kita bersaudara. Inilah nikmatnya. Inilah keunggulan hidup di dalam persekutuan, berjemaat atau bergereja. Kita ini bersaudara. Kalau sudah bersaudara Bapak Ibu Saudara, pastilah tidak ada pemikiran-pemikiran untuk saling menyakiti, saling memusuhi satu dengan yang lain. Kata bersaudara itu, ini menjadi sebuah ikatan yang luar biasa. Ini gambaran yang kita harus nyatakan dalam kehidupan kita bergereja. Apa kaitannya dengan sengsara Yesus? Ibu bapak saudara-saudara, Tuhan itu ya mengasihi kita dengan penuh pengorbanan. Dia tidak pandang siapa Anda dan saya. Kasihnya tulus. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Sehingga dikatakan dalam firman, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah itu Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus. Dalam doa syafaatnya supaya kita bersatu. Bagaimana mungkin kata bersatu bisa terwujud kalau tidak ada persaudaraan? Persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain. Ini akan mencirikan jemaat kita, jemaat yang dewasa. Ya. Jemaat yang di dalamnya Bapak Ibu Saudara kita saling terkait, saling ketergantungan kepada yang lain. Sama seperti kita juga terhubung dengan Tuhan. Kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Sama seperti Kristus hadir Allah nyata di tengah dunia ini. Bukan untuk dia, tetapi untuk kita. Mengampuni dosa, supaya kita dipersatukan di dalam kasih itu. Ini persaudaraan. Ya, bersaudara. Kita ini saudara. Ya. Yang kata-kata berikutnya yang keempat Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan masih di ayat yang ke-8 itu. Penyayang. Penyayang ini artinya Bapak Ibu Saudara perasaan yang mendalam, ya, perasaan yang mendalam terhadap orang lain. Atau bisa dengan kata lain berbelas kasih atau berbaik hati. Ini penyayang.
Ini juga bagian sebuah kekuatan besar dari nasihat ini, Bapak Ibu Saudara. Penyayang. Ini simbol, ini tanda, ya, ciri sikap hidup orang Kristen di tengah keadaan dan situasi apapun itu. Ada sikap hidup penyayang. Peduli kepada orang lain. Dan bukan hanya sekedar mementingkan komunitas kita. Dalam rangka kita juga hidup berbangsa, bernegara. Dalam rangka juga kita hidup bermasyarakat di tengah dan di situasi hidup di mana kita tinggal hari ini. Kata yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang kelima di sini, rendah hati. Rendah hati itu lawan dari tinggi hati. Artinya Bapak Ibu Saudara tidak membesarkan diri. Tidak membesar-besarkan diri. Ini karena saya. Kalau tidak saya di sini nggak akan jadi. Wah, ini tanda-tanda kesombongan. Tidak bersikap sombong. Inilah rendah hati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mau menetapkan penetua dan diakon. Dan kita juga sudah menetapkan struktur orang-orang yang akan bekerja di jemaat ini. Mulai dari MP, BPP, Badan Pekerja Harian dan semua kategorial. Jika sikap ini Bapak Ibu Saudara menjadi patokan kita, saya dan kita semua yakin jemaat ini diberkati. Amin. Orang-orang yang ada yang mau bekerja di jemaat ini, yang mau mengambil bagian orang-orang yang seia sekata, orang-orang yang seperasaan, orang-orang yang mengasihi saudara-saudaranya yang lain, orang yang penyayang dan rendah hati, kita tidak akan meragukan jemaat ini. Jemaat ini akan menjadi jemaat yang menjadi berkat dan diberkati. Ini harus menjadi target kita di tahun 2021 dan 5 tahun ke depan dalam kepemimpinan majelis jemaat yang baru. Ibu bapak saudara, mengapa Petrus mengangkat ini menjadi penting? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Petrus rupanya tertarik dengan Mazmur 34. Mazmur 34 Bapak Ibu Saudara yang dikutip di ayat yang ke-10 dan yang ke-12. Saya bacakan sekali lagi. Karena dikatakan di sana sebab, artinya ada yang mendasari. Mengapa ini keluar dari pemikiran Petrus? Dan ini juga menjadi sebuah pengajaran di jemaat dan gereja hari ini. Dikatakan ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Anggota tubuh kan Bapak Ibu Saudara, ya, terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinga Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apa sih intinya Bapak Ibu Saudara? Yang mendasari Petrus menyampaikan sebuah nasihat yang luar biasa. Yang tadi kita sudah dengarkan. Tidak lain Bapak Ibu Saudara, semua kutipan dari Mazmur 34 ini berhubungan Bapak Ibu Saudara dengan perbuatan baik. Perbuatan baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bisa kita katakan dalam satu kalimat begini, bahwa pada akhirnya hendaklah kita, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, berpikiran yang sama tentang apa yang harus kita lakukan. Kita harus setia, saling merasakan perasaan yang sama,
dan saling mengasihi seperti orang bersaudara. Kita harus berbaik hati satu sama lain dan tidak sombong. Pernyataan ini Bapak Ibu Saudara mau menunjukkan inilah ciri sikap hidup itu. Tapi ingat, ini belum selesai. Belum 5 Bapak Ibu Saudara. Ada lagi tambahan nasihat Petrus di sini. Yang ke-6 Bapak Ibu Saudara dikatakan di sana pada ayat yang ke-9 dan seterusnya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Ini soal konflik Bapak Ibu Saudara. Ya, baik konflik tertutup maupun konflik terbuka, ya. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Bahkan dikatakan sebaliknya, ciri hidup orang Kristen yang dewasa yang akan menjadi berkat dan diberkati, dikatakan pada ayat yang berikutnya, hendaklah engkau memberkati. Mengapa Bapak Ibu Saudara kata-kata ini muncul begitu indahnya kita dengar? Karena untuk itulah dikatakan kamu dipanggil, ya. Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk memberkati, bukan untuk mengutuki. Mari kita ubah kutuk hari ini. Mari kita ubah caci maki. Mari kita ubah Bapak Ibu Saudara perkataan-perkataan jahat menjadi perkataan yang memberkati. Berkat itu Bapak Ibu Saudara hal yang sangat berharga. Apalagi kita minta berkat itu dari Tuhan, supaya Tuhan memberkati orang yang kita akan sampaikan berkat itu. Jangan kita merasa gengsi untuk ini Bapak Ibu Saudara. Karena itulah sengsara kedua yang kita ingat pada minggu ini, Yesus sudah melakukannya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22, kasih Kristus itu adalah dasar hidup. Kalau dasar hidup itu kepada suami istri, maka suami istri itu Bapak Ibu Saudara dasar hidupnya adalah kasih Kristus. Kalau kita kaitkan lagi bahwa kasih Kristus itu adalah dasar hidup kita bergereja dan berjemaat. Dan itu juga harus menjadi dasar hidup kita bermasyarakat. Dasar hidup kita membangun persekutuan, membangun keterhubungan dengan sesama kita. Itu luar biasanya Bapak Ibu Saudara, kasih itu. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 juga dikatakan, tadi sudah saya sampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini juga menjadi gambaran yang indah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dan juga Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan, orang yang mengasihi lahir dari Allah. Bapak Ibu Saudara, artinya Allah tidak menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang hanya memperhatikan diri kita. Kasih itu harus berdampak. Dan itulah kasih Allah yang luar biasa, yang dipertunjukkan dalam sengsara dan kematiannya di kayu salib. Dia sudah tidak lagi melihat dirinya, tapi dia karena kasihnya, dia melihat semua orang, semua ciptaan. Dan karena itu Ibu Bapak Saudara, sengsara yang kedua ini harus kita maknai dengan cara dan sikap hidup kita. Ini bukan soal teori lagi. Hidup kekristenan kita adalah praktek nyata. Ya. Bukan berteori lagi. Allah tidak berteori. Allah menyatakan sikap dan cara hidupnya, cara pengorbanannya. Dan inilah yang menjadi landasan pengharapan kita, landasan untuk hidup kita, membangun kebersamaan, baik sebagai warga gereja maupun kita sebagai warga bangsa, sebagai warga masyarakat di mana kita ada. Maknailah sengsara ini menjadi sebuah penyemangat,
sebuah inspirasi bagi kita untuk mampu menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada publik, bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang hidup mengandalkan sikap hidupnya. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi, memiliki sikap hidup yang seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudaranya, penyayang, rendah hati, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini akan menjadi berkat, ya. Kalau kita menyatakan ini, inilah tanda bahwa kita sudah menunjukkan sikap hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak mengambil bagian dari sakramen perjamuan kudus pada hari ini, dengarkanlah penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun, menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah, di dalam kerajaan Allah yang kekal sebagaimana firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengakuan dosa dan berita anugerah untuk kita sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini. Marilah Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya, dan mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati setiap kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang bisa berdiri, silakan berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan sekaligus nanti kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas
di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksakan diri di hadapan Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian. Tolong kita menjawabnya mengikuti seperti yang saya sebutkan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengikuti perjamuan ini percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang akan mengikuti perjamuan ini hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak bertobat Tiap-tiap hari saya hendak bertobat dan menyatakan syukur kepada Allah dan menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Silakan jemaat duduk kembali.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua, silahkan berdoa di dalam hati masing-masing dan mengambil saat teduh sebelum dan kita mempersiapkan pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah roti-roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Saya memastikan Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mengikuti sakramen perjamuan ini untuk mempersiapkan roti dan anggur masing-masing, dan silakan mengambil saat teduh. Saya memastikan Bapak Ibu Saudara dan kita semua untuk mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan. Mari kita mengambil saat teduh. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami karena kami boleh mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah, hai segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kubur, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itulah kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, atas perkenan-Mu Engkau sudah memelihara hidup kami. Engkau masih memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, terutama persekutuan di tengah gereja GKI Yerusalem yang sudah diteguhkan hamba-hamba-Mu dalam jabatan penetua dan diakon. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan tugas panggilan ini, dan dengan penuh sukacita kami menyambut dan bersyukur. Dan demikian juga kami menaikkan pujian dan syukur kami karena tahun ini Jemaat GKI Yerusalem boleh mengadakan persidangan jemaat. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan kepada seluruh warga jemaat untuk mengambil bagian memikirkan rupa-rupa dan pekerjaan penata layanan jemaat dan gereja-Mu. Semoga apa yang sudah diputuskan, yang sudah disepakati, mampu kami lakukan demi hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan dan tuntunan-Mu kepada jemaat yang sudah meletakkan komitmen bersama untuk membangun bersama kehidupan jemaat ini. Tuhan menolong dan menyertai semua orang yang telah dan yang sudah mengambil bagian. Tuntun kami Tuhan, gereja ini sebagai keluarga besar kami, untuk kami saling berbagi pikiran tenaga kami, berbagi apa yang kami punya untuk kemajuan penata layanan jemaat dan gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terberkati pembangunan gereja Yerusalem ini. Mampukan kami untuk mengambil bagian di dalamnya sebagai pribadi-pribadi yang selalu menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat banyak hal, dan kami menyerahkan sisa waktu hidup kami, pergumulan kami, termasuk sakit penyakit kami, kekhawatiran-kekhawatiran kami. Kami memohon Tuhan menuntun, kami memohon Tuhan melawat hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa di surga, syukur kepadamu karena Engkau telah memberi kesempatan kami untuk bersama-sama menaikkan syukur kami, pujian dan hormat kami kepadamu. Dan kami menandainya dengan sakramen perjamuan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menjadi gembala kami, Engkau menjadi tuntunan hidup kami. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan 3, Tabuh Gendang. Mari dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin.
Shalom Bapak Ibu, kami yang bertugas hari ini menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil bagian di dalam ibadah Minggu Sengsara yang kedua pada hari ini, Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Dan bersama-sama tadi kita sudah mengambil bagian untuk sakramen perjamuan kudus. Dan teruslah kita berdoa untuk jemaat kita, untuk kemajuan jemaat kita, karena kita juga boleh memperingati hari atau tepatnya ucapan syukur atas terselenggaranya kehidupan kita berjemaat selama ini, dan atas semua anggota jemaat yang telah mengambil bagian untuk memikirkan kemajuan Gereja Kalimantan Evangelis, terutama di Jemaat Yerusalem. Dan juga kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena tahun ini kita boleh menyelenggarakan persidangan atau sidang Majelis Jemaat yang kelima, dan kita melanjutkannya acara persidangan jemaat, dan semuanya itu pasti melahirkan banyak harapan-harapan kita sebagai warga jemaat, dan tentu juga tidak luput kita semua terus mendoakan ya kemajuan jemaat kita Yerusalem. Kami yang bertugas hari ini sekali lagi menyampaikan selamat memasuki Minggu Sengsara yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.